Perkenalkan, nama saya Indra Polina dengan NPM 202 10 15017 kelas S7A. Di sini saya akan menampilkan video konseling traumatik yaitu ditinggal oleh keluarganya. Di sini saya sebagai konselor dan klien saya bernama Stefanus dengan mata kuliah konseling traumatik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Nuraini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Permisi. Oh iya, sebentar. Mbak. Ya, apa kabar? Silakan masuk, Mas. Oke. Mari. Silakan, Mas, duduk, Mas. Tunggu sebentar ya, Mas, saya ambil minum dulu ya. Silakan, Mas, diminum. Oh iya Mbak, makasih ya Mbak. Kalau boleh tahu sih berbicara dengan siapa, Mas? Nama saya Stefanus Mbak. Oh, biasanya dipanggil? Biasanya sih dipanggilnya Evan. Oh, Evan. Lebih nyaman dipanggil Evan atau Mas aja nih? Panggil Mas aja sih Mbak. Oh, Mas tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Cipayung. Oh, Cipayung. Dari Cipayung ke sini naik apa, Mas? Kebetulan sih saya bawa motor sendiri ya Mbak, jadi saya naik motor. Oh, bawa motor. Ya. Perjalanannya gimana, Mas? Jalan sih cukup lama sih, soalnya kan jalanan macet, padat, apalagi daerah-daerah lampu merah yang harus saya lewatin, jadi ya gitulah. Ya lumayan ya, Ya. berarti ya. Oke. Kalau Mas tahu ke sini dari siapa? Kebetulan sih saya referensi dari teman sih Mbak, jadi teman saya ngerekomendasiin saya buat konsultasi ke sini, dan juga saya kemarin udah daftar dan dijadwalinnya sih hari ini sekarang. Oh, Mas Stefan ya. Ya. Oh iya, saya ingat. Sebelumnya dia pernah melakukan proses konseling, Mas? Belum sih Mbak, ini pertama kalinya saya ikut konsultasi kayak begini. Oh, jadi ini pertama kalinya Iya. ya. Di sekolah juga belum pernah Belum ya? pernah, ini pengalaman pertama saya. Oh, oke, baik. Nanti saya akan menjelaskan ya tentang pengertian apa itu proses konselingnya. Oke Mbak. Baik, Mas Stefan, karena sebelumnya belum pernah ikut proses konseling, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses konselingnya. Mas mau perkenalan mendengarkannya? Oke. Oke. Jadi konseling itu adalah proses di mana konselor atau saya memberikan bantuan kepada klien atau Mas nih dalam mengentaskan permasalahannya. Tujuannya sendiri kan ya pastinya mengentaskan permasalahan Mas. Apalagi kan Mas Stefan nih jauh-jauh kesini kan pasti ada maksud tertentu ya, yaitu ya punya permasalahan ya. Iya. Jadi untuk mengentaskan permasalahannya yang dimana namanya KST atau kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dan dengan tujuan untuk menjadikan itu semua yaitu yaitu kehidupan efektif sehari-hari untuk lebih baik lagi ya. Jadi kita di sini sama-sama menyelesaikanlah permasalahan yang sedang dihadapi Mas Stefan. Oke. Begitu ya, sudah paham ya Mas Paham. untuk proses konseling ini ya, pengertiannya ya. Selanjutnya di konseling ini kita juga ada yang namanya asas, Mas. Asas sendiri itu ada berbagai macam. Salah satunya itu ada sukarela. Jadi Mas kesini dengan sukarela kan ya, tanpa ada paksaan sama sekali ya. Baik, dan selanjutnya di sini juga ada asas kerahasiaan. Jadi pada saat ini apapun yang Mas Stefan sampaikan kepada saya itu akan saya jaga. Tidak boleh ada yang mengetahuinya. Begitu. Jadi memang ini sangat dirahasiakan karena kan ini kan permasalahan Mas ya. Selanjutnya juga ada yang namanya asas keterbukaan, di mana apapun yang Mas Stefan rasakan, apapun yang Mas Stefan hadapi, alami, itu diceritakan kepada saya sebagai konselor. Gitu ya. Jadi jangan ada yang ditutupi. Penjelasan mengenai asas ya. Selanjutnya ada fungsi konseling itu sendiri. Fungsi yang pertama adalah pengentasan, di mana di sini kita bersama-sama untuk mengentaskan masalah yang dihadapi Mas Stefan. Selanjutnya di sini juga ada namanya fungsi pemahaman. Jadi biar Mas Stefan ini memahami nih permasalahannya itu apa. Begitu Mas. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini sudah paham? Udah paham semua Mbak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kontraknya ya. Jadi kontrak di sini adalah kita melakukan konseling itu kurang lebih 40 menit. Misalnya di hari ini kita belum tuntaskan permasalahannya, kita bisa lakukan janji untuk pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Jadi memang kadang kan bisa terentaskan saat ini, bisa juga mungkin masih ada perlu waktu untuk menuntaskannya. Oke, ada yang bertanya
ditanyakan atau sudah dipahami, jadi tidak keberatan ya kalau memang kurang lebih durasinya 40 menit ya. Selanjutnya adalah janji konselor. Jadi sebelum kita memasuki proses konselor, saya berjanji dulu Mas. Oke, Mas mau mendengarkannya, perkenan. Baik. Jadi saya Indah Roshita Paulina sebagai konselor berjanji atau bersedia menerima, memelihara, menjaga, dan merahasiakan apapun baik itu data, informasi yang diperoleh dari Mas Stefan, dan akan saya simpan sendiri, dan saya berjanji juga tidak akan memberitahukan kepada orang lain. Baik, sudah dipahami ya Mas? Lanjut. Oke Mas Stefan, tadi kan saya sudah menjelaskan banyak hal nih ke Mas Stefan. Mas Stefan sudah mengerti ya apa yang sudah saya sampaikan. Nanti kedepannya kalau sebenarnya Mas Stefan ada yang bingung, boleh tanyakan ke saya ya. Baik, kan saya sudah baca kamu nih dari tadi nih. Kan berarti Mas Stefan di sini tuh ada maksud dong. Nah, boleh dijelaskan apa yang Mas Stefan rasakan saat ini? Jadi sih saya sebenarnya punya masalah yang berat, dan masalahnya ini cukup kayak berat lah bagi saya gitu kan. 3 tahun yang lalu saya kehilangan nenek saya, atau opung lah, saya biasanya manggilnya opung kan kalau bahasa Batak. Saya kehilangan, kayak saya ngerasa sedih banget gitu kan Mbak, apalagi opung saya ini salah satu orang lah yang menurut saya paling sayang, saya paling rinduin lah. Karena opung saya ini selalu baik sama saya, sama adik saya, kakak saya, ke keluarga saya terutama. Opung saya selalu kayak, misalnya lah, salah satunya saya buat salah atau saya dimarahin mama saya, opung saya malah ngebela mama saya, padahal udah tahu saya salah. Saking sayangnya opung saya ke saya gitu kan. Ya saya sih kecewa, bukan kecewa sih, lebih ke sedih, nyesel gitu, karena opung saya tuh meninggal karena opung saya tuh meninggal, karena itu bikin saya langsung kayak ngerasa hancur lah gitu kan. Opung saya juga meninggal karena penyakit komplikasi. Itu juga saya ngerasa nyesel, karena kenapa sih opung saya nggak dibawa ke rumah sakit waktu itu pas sudah parah. Kejadiannya tuh pas saya malam jam 11 itu, saya kebetulan saya habis dari opung saya, habis ngerawat opung saya, habis beli kayaknya waktu itu kelapa gitu kan buat opung saya minum. Habis itu saya pulang lah, pamit sama opung saya sama om saya pamit pulang ke rumah. Tiba-tiba pas jam 11:30 itu saya dibangunin sama kakak saya kan. Kakak saya bilang, "Van, opung udah gak ada." Saya langsung kayak kaget gitu kan, syok, langsung kayak, saya nggak nangis, saya nggak apa, saya kayak cuman diem, nggak nyangka kenapa opung saya tiba-tiba gitu, padahal baru sebelumnya lah, beberapa jam lalu saya ketemu opung saya langsung syok. Terus saya berpikir kayak, ini nggak mungkin, ini benar-benar kayak, ini nggak nyata kan, ini cuma mimpi kan. Saya syok, terus saya pindah ke ruang tamu, saya duduk diem, terus saya benar-benar merenungkan hal itu. Saya diem, terus tiba-tiba saya kayak ketiduran kan. Pas ketiduran bangun pagi, saya langsung nangis sekencang-kencangnya, nangis. Emosi saya langsung keluar semua di situ kan. Karena udah saya tahu opung saya sayang banget itu udah nggak ada. Saya ngerasa kayak, kok bisa sih inian pergi gitu aja, ninggalin anak-anaknya, ninggalin mama saya, ninggalin cucu-cucunya yang masih sayang sama opung saya. Saya pikir mungkin Tuhan lebih sayang opung saya daripada inian, lebih sayang lah gitu. Terus pas kejadiannya itu saya bangun nangis, terus saya kayak berusaha buat ngiklasin kepergian opung saya. Terus sekitaran jam 7 jam 8 opung saya udah ada di rumah duka, udah di peti gitu. Soalnya habis balik dari rumah sakit, kebetulan juga meninggal dalam perjalanan. Pas udah mau nyampe baru udah nggak kan, udah mengembuskan nafas terakhir lah. Di situ saya jam 7 jam 8 itu saya kayak ngerenung aja, kayak masih nggak nyangka. Terus tiba-tiba mama saya kalau nggak salah
apa bapak saya gitu mau video call ke HP kakak saya kan, buat ngeliat nih jenazah opung. Pas saya lihat, saya sebelumnya kayak masih bercanda sama adik saya kan, masih kayak pikiran saya lah belum nyangka gitu kan. Pas saya lihat video call gitu, saya langsung nangis lagi, kayak ya gitulah mbak, kayak masih nggak tenang lah. Saya masih nangis, terus saya kayak gimana, hancur lah, gimana sih mbak, kehilangan seorang nenek yang benar-benar ngerawat kita dari kecil, dari baru lahir kali ya. Terus habis itu saya langsung mandi buru-buru, saya langsung ke rumah duka. Rumah dukanya sih itu di rumah opung saya sendiri. Ke situ saya langsung dibolehin lihat opung saya buat terakhir kali. Saya di situ nangis, saya kayak bener-bener nggak tahu lagi mau gimana lagi sih. Udah samping saya bapak saya, mama saya nangis, om saya pun yang saya jarang lihat dia nangis. Saya lihat pertama kali nangis, kayak bener sih, kehilangan orang tua tuh pasti bikin kita hancur banget kan. Saya lihat buat yang terakhir kali, saya dibolehin elus kening opung saya elus, langsung kayak saya nangis banget di situ. Terus petinya ditutup, udah. Nah, pas sudah mau diberangkatin ke pemakaman, saya nggak ikut di situ karena kayaknya waktu itu seingat saya nggak, belum dibolehin lah, apalagi saya masih kecil, masih umur 14 gitu. Saya di rumah opung saya, kan itu lantainya itu kan sebenarnya tanah ya, tapi tanahnya itu karena opung saya meninggal jadi kayak dilapisin lah sama karpet. Saya tiduran di karpet itu, saya benar-benar tidur kayak sambil nangis, saya tidur. Nah itu kebetulan juga opung saya lagi dalam perjalanan ke pemakaman, tidur, terus saya kayak masih lemes banget, nggak nyangka lah gitu. Terus bangun-bangun saya langsung jalan pulang ke rumah sendiri dalam keadaan bener-bener lemes, bener-bener hancur lah hati saya kayak gitu kan. Hari yang dimana saya bener-bener kehilangan orang tersayang saya. Opung saya ini salah satu sosok yang menurut saya bikin salah satu pengaruh besar buat kehidupan saya maupun keluarga saya, adik-adik saya. Kayak misalnya saya selalu diturutin, kan opung saya warung ya mbak. Saya tuh kalau di rumah jarang banget makan mie, kayak nggak dibolehin sama mama saya. Giliran saya di rumah opung saya kayak seneng banget lah. Misalnya opung bikin mie, opung ya udah bikin lah. Kayak saya ngerasa seneng banget, apapun yang saya pengen diturutin opung saya. Terus dikasih jajan, terus dikasih selalu makan lah. Kalau misalnya ke rumah opung saya, makanya saya selalu betah di rumah opung saya. Terus dapat kabar yang benar-benar saya bikin saya sakit, langsung kayak udahlah, mau gimana lagi, udah benar-benar ya mungkin opung saya biar nggak sakit juga kan, biar nggak sakit, makanya dipanggil Tuhan cepat. Kita juga sebagai keluarga harus benar-benar ikhlasin, mau gimana pun, ikhlas gak ikhlas harus ikhlaskan ya mbak. Namanya juga orang udah nggak ada, ya udah, kayak udahlah, udah saatnya juga. Dan hari pertama setelah opung saya meninggal, saya masih belum ikhlas, jujur belum terima, masih kepikiran. Hari berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, setahun pertama lah, saya masih kayak kangen opung saya. Sebenarnya sih sampai sekarang saya masih kangen keberadaan opung saya di rumahnya. Yang jualan, saya bantu jual opung saya bantu pijitin opung saya pokoknya ditemenin opung saya kayak ngerasa ya udahlah, kayak cuman cukup ya udahlah gitu. Salah satu momen yang paling berkesan juga di hidup saya di tahun sebelumnya, di 2019 atau 20 gitu, saya benar-benar ngalamin yang namanya patah tulang. Saya dioperasi segala macam gini-gini, dan yang nemenin saya cuman opung saya. Dia doang yang nemenin saya karena keluarga lain tuh udah nggak bisa lah hitungannya kan. Saya juga punya adik kembar masih kecil. Ya, mama saya sama bapak saya kerja, mama saya harus ngurus adik saya, kakak saya kebetulan waktu itu kerja, jadi
saya ditemenin opung saya sampai dari awal sampai terakhir sampai kelar, saya ditemenin opung saya. Kayak opung tuh menurut saya berjasa banget lah buat saya, berpengaruh besar di setiap kegiatan saya. Dulu opung saya selalu ada gitu, selalu nemenin saya, nggak pernah lepas dari saya. Pasti semua cucu-cucunya di inian lah, disayang gitu kan. Mungkin sampai saat ini opung saya di sana masih bisa mantau kami semua, anak-anaknya, cucu-cucunya gitu sih Mbak. Oh, baik, berarti yang Mas rasakan saat ini pernah memiliki pengalaman ya, atau ya nenek atau opung ya, masalah ini itu 3 tahun lalu meninggal karena sakit gitu. Jadi masnya terpukul lah karena ya dadakan ya, namanya juga umur ya Mas. Berarti sampai saat ini sebenarnya ikhlas gak ikhlas ya Mas ya, karena berpengaruh besar ya. Mungkin berarti dari Mas Stefan masih baru lahir berarti udah diurus ya, maksudnya sosok nenek itu atau opung itu selalu melekat lah di kehidupan Mas gitu ya, sampai semuanya itu. Apalagi Mas Stefan yang dirasakan selain ya sedih, berarti ya sedih, kehilangan pasti ya. Pasti, apalagi saya kecewa sih Mbak. Kecewa gimana Mas? Saya sebenarnya belum bisa lah bikin nenek saya bangga. Okay. Saya dulu punya keinginan pas masih SD, karena saya sering ngambilin jajanan nenek saya, opung saya. Saya mikir nanti kalau udah gede, kalau udah kerja, kalau udah banyak uang, mau gantiin semua yang gua ambil ah, yang gua minta terus, pengen gua ambil, pengen ngebahagiain, bikin bangga lah. Dan ternyata ya opung saya pergi secepat itu. Saya belum lulus sekolah, saya masih SMP waktu itu, masih dini lah, masih kecil. Saya udah ditinggalin saya, opung saya. Saya jadi nggak bisa ngebalas kebaikan opung saya selama ini, belum bisa ganti semuanya. Saya juga kayak ngerasa nyesel, kenapa sih waktu itu pas sakit malamnya, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit, kenapa kayak cuman klinik, cuman puskes, ke tempat-tempat yang belum pasti dirawatnya gitu, kayak cuma dikasih obat gitu. Saya pengennya opung saya benar-benar dirawat di rumah sakit, di inap lah, rawat inap gitu kan, nggak di rumah, nggak cuma dikasih obat, minum obat di rumah juga. Saya pengennya benar-benar di rumah sakit yang pasti, biar opung saya benar-benar sembuh lah gitu kan. Dan ternyata malah makin parah, padahal 1 hari sebelumnya udah enakan, terus tiba-tiba makin parah, terus ya udah drop gitu aja. Baik, berarti di sini Mas Stefan juga kecewa sama diri Mas sendiri ya, karena belum bisa membanggakan almarhum ya akhirnya. Terus juga menyesal ya Mas, karena bukannya cepet-cepet ya langsung dibawa ke IGD ya Mas ya, tapi ini malah di rumah dulu atau dibawa ke puskesmas, yang mungkin emang nggak cepet lah respon atau tanggapannya dari pihak mereka. Ada lagi Mas Stefan yang dirasakan selain tadi sedih, kehilangan, terus juga kecewa dengan dirinya sendiri sama menyesal, ada lagi selain itu Mas Stefan? Ya, yang saya rasain sih sekarang ya Mbak, ikhlas aja sih. Ikhlas aja. Saya udah ikhlasin semuanya. Saya tetap harus jalanin kan hidup saya. Saya harus bikin saya bangga lah, walaupun nenek opung saya udah di surga sana. Saya harus banggain opung saya dari sini. Saya yakin kok opung saya pasti bakal ngeliat, bakal bangga di sana. Benar sekali Mas. Sebelumnya saya ya cukup ya sekali Mas dengan ya tentang cerita Mas ini. Berarti Mas ini punya cerita yang sangat ya sudah lama tapi masih membekas. Ya baik Mas Stefan, dari apa yang sudah Mas sampaikan, saat ini kita masuk ke teknik ya Mas ya. Sebenarnya di proses konseling ini banyak teknik Mas yang bisa dipakai, cuma saat ini kita pakai yang cocok ya safe aja Mas, kita pakainya yaitu safe sendiri adalah spiritual, emotional, freedom, dan teknik. Nah
Di CV ini kita ada 3 rangkaian, ada 3 teknik lagi. Yang pertama itu ada setup, tune in, dan tapping. Saya sudah menjelaskan ketiga teknik itu. Nah, saya akan menjelaskan lagi nih teknik per tekniknya. Yang pertama itu tadi ada setup ya Mas. Jadi nanti Mas juga bisa mengikuti saya nih, mencari di sini. Mas boleh mengikutinya. Mas mencari titik-titik yang linu atau merasa sakit, di mana nanti tujuannya untuk menghilangkan rasa-rasa negatif dan digantikan menjadi hal positif. Nah, nanti kita sambil biasakan dua juga nih Mas. Selanjutnya ada tune-in, di mana nanti Mas Stefan nih bervisualisasi lah, membayangkan sebesar apa tadi kan Mas menyesal ya, ada penyesalan yang membayangkan penyesalan sebesar Mas nih kepada almarhum beliau. Selanjutnya juga ada yang namanya tapping. Tapping sendiri adalah untuk menekankan nih di titik akupuntur yang ada di Mas untuk menyalakan kembali nih yang sudah mati menjadi hidup lagi. Jadi biar Masnya juga lega ya ke depannya ya. Nanti kalau seandainya Mas Stefan ada yang dibingung atau ada yang ditanyakan, tanya aja Mas ya, biar Mas nggak bingung nih nanti ke depannya gitu ya Mas, bisa mengerti ya Mas. Ada yang bertanyakan nggak Mas Stefan? Oke, baik. Baik, dari yang sudah saya jelaskan, Mas Stefan sudah pahami nih, apakah Mas bersedia untuk melakukan teknik selanjutnya? Baik. Oke, mau saya bantu ya? Oke, silakan, ini kita lurusin aja Mas Stefan. Mas Stefan silakan duduk. Ini boleh dibuka aja Mas. Nanti kita sambil minum ya. Nah, sekarang Mas Stefan boleh diminum Mas Stefan. Sekarang Mas Stefan tutup mata sambil diminum. Nanti kita bacakan doa juga ya. Pokoknya apa yang Mas pilih nih, Mas sambil berdoa, mengucap syukur nih kalau masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ya Mas Stefan ya. Oke, Mas pejamkan mata. Mas Stefan relax-nya. Oke, boleh dulu. Mas sambil minum. Sebutkan Mas dalam nama Tuhan Yesus. Oke, diminum lagi. Mas ambil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Mas rasakan segala minuman yang masuk nih ke tenggorokan Mas ya. Mas rasakan. Mas relax lagi Mas. Oke. Breathe lagi Mas, minum lagi dalam nama Yesus. Puji Tuhan, karena hanya Tuhan lah yang bisa membantu Mas Stefan ya. Oke, kalau udah boleh Mas ini saya ambil. Maaf Mas Stefan. Oke, Mas tetap relax. Boleh Mas kakinya diselanjutkan aja nggak apa-apa. Mas Stefan tetap mendengarkan saya, nggak usah mendengarkan yang lain ya, suara-suara yang lain. Mas tetap bisa merasakan juga kakinya, tangannya. Relax ya Mas harus tetap bersyukur walaupun ada permasalahan kayak gini. Mas tetap relax. Jadi selanjutnya kita akan ke tahap yaitu yang namanya setup ya Mas. Oke, Mas relax, lebih relax lagi, lebih santai lagi karena Tuhan yang bisa membantu segala permasalahan Mas ya. Mas ucapkan rasa syukur ke Tuhan ya Mas bisa menghadapi segala. Relax lagi. Stefan, sekarang kita lanjut ke tekniknya yaitu setup. Boleh Mas tunjuk mana tadi yang merasa ini Mas di sini ya. Baik, nanti apa yang saya bicarakan atau saya sampaikan Mas ulang ya. Oke. Ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasa sedih, kecewa dan menyesal karena belum bisa memberikan kebahagiaan kepada nenek saya. Saya ikhlas menerima permasalahan ini ya Tuhan. Dan saya serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan. Baik itu kebahagiaan saya. Oke, diulang lagi ya Mas. Ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasa sedih, kecewa dan menyesal karena belum bisa memberikan kebahagiaan kepada nenek saya. Saya ikhlas dengan permasalahan ini. Dan saya serahkan segalanya ke dalam nama Tuhan. Baik itu kebahagiaan saya.
Kita ulang sekali lagi, ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasa sedih, Ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasa sedih, kecewa dan menyesal karena belum membahagiakan anak saya. kecewa dan menyesal karena belum membahagiakan dengan saya. Saya ikhlas dengan permasalahan ini. Saya ikhlas dengan permasalahan Ya, saya akan menyerahkan segalanya ke dalam nama Tuhan. dan saya akan menyerahkan segalanya ke dalam nama Tuhan. Baik itu kebahagiaan saya. Baik itu kebahagiaan saya. Oke, baik Mas Stefan. Selanjutnya kita masuk ke teknik tune in, yaitu Mas Stefan bayangkan nih penyesalan atau kekecewaan Mas, rasa sedih Mas terhadap beliau atau almarhum karena mungkin belum bisa membahagiakannya ya. Mas keluarkan semua perasaan Mas, baik itu kecewa, sedih atau menyesal karena belum bisa membahagiakannya ya Mas. Silakan Mas. Kan kangen banget sama aku. Kan pengen ketemu kamu lagi rasanya. Maaf ya Bu, kalau misalnya yang selalu buat saya kadang lama belum bisa bahagiain aku. Eva nyesel Bu ngelakuin itu semua, ngelakuin yang bikin aku marah, kecewa. Dan juga merasa kecewa sama diri Evan sendiri karena belum bisa bahagiain aku. Mama kangen sama aku, Tulang juga kangen sama aku, kakak, kembar, Satria semua kangen sama aku. Ada ya Om, masih ada. Mungkin kita bakal bisa Natalan bareng, bisa kumpul bareng kayak dulu. Oke, Mas, boleh saya dibuat lagi, ada lagi kan yang mau dikeluarkan, yang Mas rasakan, Mas keluarkan aja Mas, relax aja Mas Stefan. Apapun yang Mas rasakan saat ini dikeluarkan Mas. Silakan, ada lagi Mas Stefan. Kan cuma bisa doain, semoga aku tenang di sana. Doain juga ya Bu buat keluarga yang ada di sini, Tulang, terus mama bapak semuanya yang ada di sini, terutama buat Tulang, buat Laus Kanje, anak aku yang belum nikah. Doain aku semoga mereka bisa dapat pasangan biar bisa bikin aku senang di sana. Ada lagi Mas? Sudah cukup, yakin Mas Stefan? Baik. Oke, baik, Mas sudah rileks ya sekarang perasaannya. Mari kita berdoa Mas. Apa yang saya ucapkan Mas ulangi ya. Ya Tuhan, saya ikhlas walaupun saya menerima permasalahan ini, Saya ikhlas walaupun saya menerima permasalahan dan saya serahkan segala permasalahan ini dan saya serahkan segala permasalahan serta kebahagiaan ke dalam tangan-Mu. serta kebahagiaan di dalam tanganmu. Nih, selanjutnya kita ke tahap terakhir, yang tahap coping ya. Jadi apa yang saya ucapkan Mas ikutin. Nanti saya ucapkannya, ya Tuhan saya ikhlas, saya pasrah ya. Maaf ya Mas. Ya Tuhan saya ikhlas, saya pasrah. Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya Saya pasrah. ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Tuhan saya ikhlas, saya Tuhan, pasrah. saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya Saya pasrah. ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan saya ikhlas, saya Tuhan, pasrah. saya ikhlas, saya 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 pasrah. Ya Tuhan saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ulang ya. Tuhan saya ikhlas, saya pasrah. Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Tuhan saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya Saya pasrah. ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Tuhan saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya Saya pasrah. ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas. Ya Tuhan saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Tuhan saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya Saya pasrah. ikhlas, saya pasrah.
Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya Saya ikhlas, pasrah. saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Oke baik, sekarang Mas tutup mata. Tapi Mas buka mata kalau udah saya aba-abakannya. Mas tetap relax, tetap relax. Sebelumnya saya tanya dulu, dari tadi dari angka 1 sampai 10 kan tadi 10. Sekarang skornya apa yang Mas rasakan? Jadi 4 ya, berarti lebih baik. Sekarang Mas lepas semuanya, apa yang Mas rasakan, Mas ikhlas, Mas pasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oke, Mas relax, lebih santai, lepaskan semua ya. Nanti Mas Stefan ikuti ya. Mas tarik nafas 2, tarik nafas lagi Mas 2, sekali lagi Mas Stefan, tarik nafas 2. Oke Mas, dengan teknik ini semoga permasalahan Mas bisa cepat-cepat pergi ya dan tidak datang lagi. Semoga terlentaskan semuanya Mas, lebih santai lagi, semakin santai, relax ya. Mas juga harus tetap berpikir, Mas harus bahagia. Mas serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mas bersyukur, Mas mengucap puji Tuhan. Kayak puji Tuhan Mas, puji Tuhan ya. Sekali lagi Mas, puji Tuhan ya. Mas harus tetap bahagia. Mas hilangkan segala permasalahan itu karena sudah hilangnya dari angka 10 menjadi 4. Semoga bisa lebih baik lagi. Rasa kecewa itu makin lama menghilang, rasa sedih itu makin lama makin hilang, dan ikhlas, tetap ikhlas dan pasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Mas. Sekarang Mas harus bahagia Mas Stefan, dan Mas bisa fokus untuk mencapai segala kebahagiaannya, cita-citanya, baik itu pendidikan dan pekerjaannya ya Mas. Oke baik, setelah saya jentikan tangan saya, Mas buka matanya ya. Oke, silakan Mas dirapikan dulu. Oke baik, gimana Mas setelah kita melakukan teknik ini, Mas gimana nih perasaannya? Saya udah lebih tenang sih Mbak, apalagi anak-anak saya juga udah lebih tenang ya. Jadi nanti kalau seandainya Mas Stefan merasakan kayak gitu, bisa menggunakan tekniknya tadi ya Mas, karena kan itu juga bisa melakukannya sendiri. Tapi kalau seandainya nih Mas Stefan merasa ada permasalahan lain nih, perlu dikonseling lagi, boleh ke saya lagi ya, nanti Mas tinggal hubungin saya. Semoga Mas Stefan dengan selesainya konseling mitra ini, Mas bisa lebih bahagia, bisa lebih ikhlas, dan bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari tanpa ada permasalahan yang di belakangnya Mas. Mas hilangkan segalanya itu ya, dan bisa mencapai tujuan Mas ya. Ada lagi Mas yang mau Mas sampaikan? Ya sebelum kita akhiri, saya minta maaf nih Mas kalau mungkin dalam proses konseling ini saya ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan ya. Semoga dengan konseling ini kita mendapatkan manfaatnya bukan hanya untuk Mas tapi juga untuk saya ya Mas. Mungkin itu aja, terima kasih sudah datang ke sini, terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai konselor Mas. Mungkin itu saja ya Mas. Oke. Ya udah Mbak, saya izin pamit ya. Oh iya, oke, Mas ya, antar Mas. Hati-hati di jalan ya, Mas. Ya. Silakan.